Psikologi keledai. Sesungguhnya, secara psikologis dan berdasarkan tradisi budaya, tidak pada tempatnya saya menulis tentang Cak Fuad karena beliau adalah saudara saya sendiri. Seharusnya juga sangat sulit menyusun kalimat tentang kakak sendiri di hadapan publik karena sungkan, pekewoh atau canggung dan bias. Normalnya juga, masyarakat tidak cenderung percaya. Kalau ungkapan positif, responnya, "Lah ya wong kakaknya." Kalau negatif, memunculkan pertanyaan, ada persaingan apa di antara kakak beradik ini? Andai pun tidak positif atau negatif, orang tetap tidak mengizinkannya menulis kok tentang saudaranya sendiri. Alhasil, situasinya seperti Nasruddin Hoja dan putranya dengan keledai. Dinaiki Nasruddin, dikutuk. Kok anaknya disuruh jalan? Dinaiki, anaknya dimarahi orang. Kok bukan bapaknya yang naik keledai? Dinaiki bareng, dituduh kejam, menganiaya keledai. Memanggul keledai berdua ditertawakan sebagai bapak anak dungu. Dilema seperti itu yang membuat salah seorang adik Cak Fuad dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman sosialnya yang tidak kalah dibandingkan saya, tidak bersedia ditulis karena saya terlanjur dikenal sebagai penulis. Dan dia tidak mau mendengar orang nyeletuk, "Oh, adiknya Cak Fuad dan Cak Nun." Nuansa psikologi sosial seperti itu juga yang membuat saya melakukan berbagai hal agar jangan sampai masyarakat tahu bahwa Sabrang adalah anak saya ketika dia menampilkan Leto dengan karya-karyanya. Bahkan bersama Mbak Novia, kami berpuasa menjauh dari proses awal Leto dan pertama mendengar lagu-lagu mereka hanya dari hasil rekaman. 1-2 tahun publik tidak tahu Leto terkait dengan kami, tetapi setelah ada yang tahu, masih muncul penyakit, yakni tidak percaya bahwa proses kreatif Sabrang dan Leto sama sekali tanpa sentuhan apalagi pengaruh kami. Sungguh-sungguh dalam budaya masyarakat kita tidak subur sama sekali nilai-nilai keaslian, orisinalitas, autentisitas, yang kalau diperdalam akan sampai ke dimensi kesejatian dan kefitrian. Mungkin karena itu yang populer dan dihargai oleh masyarakat kita adalah kuda. Sebab diam-diam mereka punya insting untuk siap diperkuda. Tidak ada etos dalam kebudayaan yang berbunyi diperkeledai. Masyarakat mengagumi kecantikan dan kegagahan kuda, meskipun puncak fungsinya adalah ditunggangi, dikendalikan, disuruh, diperbudak. Mereka meremehkan keledai yang wagu dan buruk rupa, meskipun keledai secara mental lebih mandiri dan orisinil. Dulu, nenek moyang kita punya tradisi dan filosofi ilmu katon itu gampang dan remeh. Sekarang kita kalap mengejar dan menyembah barang katon. Mata kemerdekaan. Saudara saya punya pilihan sendiri. Saya dan semua saudara-saudara lain juga punya pilihan sendiri-sendiri. Ayah ibu sama sekali tidak pernah mengarahkan hidup kami untuk memilih atau menjadi apapun. Hal akidah dan akhlak tidak pernah diajarkan dan dinasihatkan karena merupakan fakta-fakta hidup sehari-hari. Adapun kata menjadi atau dadi tidak pernah menjadi tema. Insinyur, dokter, pengusaha, pejabat, atau apapun itu tidak pernah menjadi topik dalam dialog keluarga. Juga tidak ada tuntutan apa-apa dari orang tua kami, kecuali semacam pengawasan tak kentara terhadap cuaca kesungguhan kami kepada Allah. Kami adalah keluarga yang sangat merdeka, tetapi pada kenyataannya pilihan kami sama. Cara menggoreng bola, zigzag ketika memainkan lalu lintas bola, atau operan panjang, operan pendeknya penuh variasi. Ternyata setelah sekian puluh tahun, pilihan gawang kami sama. Goal kehidupan kami tidak berbeda. Tak satu pun di antara kami sekeluarga yang berbeda. Tidak ada yang mengarahkan itu. Mungkin pada akhirnya kehidupan adalah teks Allah di Lauhul Mahfuz. Penguasa sejati adalah amrullah, qadaullah, iradatullah. Kami sekeluarga tergolong kumpulan manusia yang sangat mudah digiring oleh kemauan Allah. Sebab tidak banyak muatan dunia ini yang kami dibiasakan untuk terpesona kepadanya.
Ada semacam garis genealogi, alur nasab atau apapun nama dan teorinya. Namun sejak Mbah Wareng, Canggah, Buyut hingga ayah ibu kami, gawangnya sama. Arah golnya sama, bahkan jenis lapangan dan permainan sepak bolanya sama. Alur itu menjadi semakin padat karena mungkin panutan ayah kami adalah kakek kami sendiri yang bernama Ainul Hari, mata kemerdekaan. Sehingga itu pula muatan transformasi nilai, budaya, dan kependidikan di rumah kami. Penghayatan dan penemuan kami atas kemerdekaan itu berbeda-beda. Pada saya, untuk menulis tentang Cak Fuad ini, saya tidak menemukan kesulitan atau rasa tidak wajar. Tulisan ini saya tik biasa-biasa saja, tidak ada hal-hal yang perlu saya atur. Saya aransemen, saya maintain, atau saya pas-paskan nada dan iramanya. Tidak ada gimana-gimananya, ini mengalir begitu saja. Anak-anak panah mengalir begitu saja sebagaimana lebih setengah abad rasa hidup yang kami jalani. Kami adalah anak-anak panah yang meluncur atau lebih tepatnya diluncurkan. Anak-anak panah menembus kegelapan dan cahaya, membelah kabut dan beluk, meluncur melewati segala macam atmosfer, wangian dan bau busuk, udara yang padat atau angin puting beliung. Bahkan menembus bebatuan gunung hingga menusuk-nusuk dasar samudra. Anak-anak panah tidak pernah mengerti sedang diluncurkan kemana, tidak tahu akan menancap ke tembok atau ke hampaan. Bahkan anak-anak panah tidak bisa lagi menanyakan apapun kepada busurnya. Anak-anak panah melesat hanya berbekal iman dari gelapnya busur pada masa silam, serta mempertahankan lajunya dengan istiqomah dan keyakinan bahwa mereka sekedar menjalani ihdinas siratal mustaqim. Demikian hingga hari akhir jatah kehidupan, demikian hingga rakaat terakhir bersembahyang. Kami adalah keluarga yang turun-temurun sampai era saat ibu dan ayah kami mendidik Cak Fuad dan 14 adiknya. Tak pernah punya tradisi kepentingan, egosentrisme, dan persaingan. Saya meyakini jamaah Ma'iyah sudah memiliki sangat banyak referensi untuk memahami dan menjelaskan hal ini kepada diri masing-masing. Akan tetapi, saya juga kami semua tidak punya beban apa-apa untuk bicara apapun. Memang dalam cuaca budaya, keluarga kami benar-benar tidak pernah dikendalikan oleh 3 energi itu. Sedemikian rupa sehingga Cak Fuad dan saudara-saudaranya tidak dilihat orang sebagai keluarga tanpa pamrih, tapi keluarga bodoh. Tidak ada yang menempuh karir pribadi sebagaimana hampir semua orang. Tidak pernah didorong oleh ibu dan ayah untuk punya cita-cita yang sifatnya kehebatan pribadi, menjadi dokter, menteri, ulama, atau apapun. Kami adalah kumpulan manusia naif, tidak progresif, tidak pernah maju, tidak pernah mencapai apa-apa. Kami sibuk melatih cara berjalan kaki dan tak pernah sempat menggantungkan cita-cita setinggi langit, sebagaimana etos nasional yang dicetuskan oleh Bung Karno. Ibu kami, Halimah, pernah berpidato di depan jemaah Padang Bulan pertengahan 90-an bahwa anak-anak muda harus punya sikap progresif revolusioner. Tetapi maksud beliau bukan suatu perjuangan eksistensial. Bukan untuk menjadi tokoh nasional, menjadi orang besar, dadi wong, punya kekayaan dan kehebatan yang orang lain tak miliki. Yang dimaksud Ibu Halimah adalah revolusi setiap anak muda kepada dirinya sendiri dalam perjalanan menuju kepastian hidup, yakni menghadap Allah, dengan satu-satunya pengharapan yakni memperoleh ridhonya. Tidak ada manusia atau makhluk Allah jenis apapun yang punya peluang kemerdekaan untuk menentukan cita-citanya sendiri, kecuali hal-hal kecil dalam spektrum ilmu katon. Skala pendek kehidupan di dunia yang remeh dan penuh kekerdilan. Cita-cita yang tersedia hanya satu, sebagaimana sudah dikemukakan di atas, mendapat ridho Allah atau minimal tidak dimurkai oleh Allah. Cita-cita selain itu, meskipun tampak mewah, hebat, dan gemerlap, pada hakikatnya adalah penganiayaan terhadap diri ciptaan Allah dan peristiwa buta tuli terhadap kehidupan. Maka sepanjang hidupnya Cak Fuad,
dan alhamdulillah semua saudaranya tidak pernah memanjat pohon untuk berebut mengambil buah. Dia tidak pernah menaiki tangga untuk mencapai derajat tinggi, tidak pernah berdesakan dengan pesaing-pesaing untuk memperoleh tempat. Tidak pernah ada dalam pikirannya, di sana ada kursi yang harus saya duduki. Cuaca budaya kependidikan yang diterapkan oleh ayah dan ibu kami adalah kebiasaan untuk membuat kursi sendiri. Meskipun hanya bangku sederhana dan dampar kecil, itu pun kursi temporal. Sementara, sekedar walatan sa nasiba kaminal dunia, Cak Fuad dan kami sekeluarga tidak cocok hidup pada zaman ini. Hari-hari ini Cak Fuad sibuk keliling dunia sebagai satu dari 9 anggota Majelis Umana Kerajaan Saudi, pemelihara bahasa Arab di dunia. Allah yang memilih Cak Fuad menjadi apapun dan berada dimanapun. Karena Indonesia tidak memilihnya, bahkan kemungkinan besar tidak mengetahui adanya.